ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, COVID-19 merambah kemana-mana dan tak terkecuali di tempat kita. Dan sebagian kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah ini. Dan tentunya ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kali ini insya Allah kita akan banyak belajar dari seorang dokter yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ujian ini. Beliau termasuk yang mendapatkan ujian dari wabah ini, dan kejadian ini ternyata betul-betul menabur hikmah buat kita. Insya Allah nanti kita akan dengarkan dari beliau bagaimana paparan-paparan untuk kita semuanya. Sebelumnya kami antarkan dengan kata-kata berikut. Terpukul saat menerima musibah itu manusiawi, tapi larut dalam kesedihan tak bermanfaat dan akan merusak diri. Terima kenyataan dan takdir adalah solusi. Merapat kepada Sang Pencipta sembari bersujud akan tenangkan hati. Ditambah dengan ikhtiar berobat, karena itu adalah perintah ilahi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, mari sama-sama kita ikuti dan simak pernyataan dari Dr. Asrorudin, spesialis mata, yang akan mengungkapkan kepada kita banyak pelajaran, mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya dalam menghadapi penyakit COVID-19. Saya sehari-hari adalah seorang dokter spesialis mata, seorang tenaga kesehatan. Nama saya Muhammad Asrorudin. Sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. COVID-19 adalah suatu penyakit yang sangat menular, dan proses penularannya itu terutama bisa dengan mudah ataupun yang beresiko tinggi mengenai tenaga kesehatan seperti saya. Nah, karena saya bekerja di rumah sakit, walaupun dengan alat pelindung diri yang cukup lengkap dan ketat, tapi tetap saja ada potensi untuk tertular. Qadarullah, kurang lebih sekitar 2 minggu setelah COVID-19 ini
berada di Indonesia positif ya pada beberapa orang, tidak terkecuali di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Karena kami harus melayani pasien-pasien yang berkunjung ke rumah sakit dengan screening yang ketat, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Mau tidak mau ada kasus-kasus yang harus kita tangani, terutama kasus-kasus emergensi atau kasus darurat. Kemudian bukan tidak mungkin juga proses penularan terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang luar di komunitas atau di masyarakat. Ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, kemudian tidak menjaga jarak. Nah, itu bisa saja dimungkinkan menjadi sumber penularan terhadap kita semua, termasuk saya. Jadi, untuk pengalaman saya dalam menghadapi COVID-19 ini, bisa saya bagi menjadi beberapa aspek ya. Yang pertama dari aspek kedokteran atau aspek fisiknya, saya mengalami gejala berupa sakit tenggorokan sekitar 3-5 hari, kemudian tidak ada demam, tapi ada sakit kepala yang ringan sedang, dan akan hilang dengan penggunaan obat-obatan anti nyeri. Kemudian gejala itu mirip-mirip dengan penyakit-penyakit saluran pernapasan lain seperti ISPA, kemudian radang tenggorokan, dan seterusnya. Sehingga ketika di saat pemeriksaan pertama saya dinyatakan terinfeksi sakit tenggorokan yang disebabkan oleh virus. Setelah beberapa hari saya dikasih obat, hilang. Kemudian karena di rumah sakit rutin melakukan screening untuk COVID-19 bagi tenaga kesehatan, maka saya dilakukan pemeriksaan rapid test ya dari darah. Dari hasil pemeriksaan itu, saya dinyatakan reaktif IgG atau immunoglobulin G, yang artinya bahwa penyakit ini sudah ada dalam diri saya kurang lebih dari 2 minggu, 2-3 minggu. Kemudian karena reaktif tersebut, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan swab tenggorok atau hapusan tenggorokan, dan hasilnya beberapa hari kemudian saya dinyatakan positif COVID-19. Nah, bagaimana respon saya terhadap hasil pemeriksaan itu? Memang karena kita sebelumnya sudah terinformasikan bagaimana penyakit COVID ini, mulai dari gejala yang paling ringan sampai gejala yang paling berat, yaitu menyebabkan kematian, maka yang ada di pikiran kita pasti kondisi terburuk ya. Nah, saya kira manusiawi kalau saat itu dalam beberapa hari saya merasa takut, cemas, kemudian bahkan khawatir kondisi saya memburuk, mungkin akan menyebabkan kematian, walaupun usia saya muda dan daya tahan tubuh bagus, tetapi kita tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Ya. Dan memang saya tidak ada penyakit-penyakit penyerta lain, tapi kita tidak tahu yang namanya qadarullah ya, kemudian tidak boleh takabur juga dengan penyakit ini, maka wajar dalam diri kita itu muncul rasa seperti itu, cemas, takut, ya, sedih, ya. Tapi kondisi seperti itu tidak boleh berlanjut terus, karena kita tahu bahwa penyakit ini 80% dapat disembuhkan. Dan 20%-nya adalah yang bergejala ringan sampai berat atau kematian. Kemudian kondisi tersebut tidak boleh kita teruskan dalam kondisi sedih, takut, cemas itu dalam waktu yang lama. Jadi di ilmu kedokteran itu ada namanya masa penyesuaian sekitar 2 minggu ya, ketika kita dihadapkan dengan kabar buruk, kemudian kabar duka, kehilangan, dan seterusnya itu, maka ada masa penyesuaiannya. Tidak boleh lebih dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, maka akan menimbulkan hal lain yang lebih membahayakan secara fisik maupun secara psikis atau psikologi. Nah,
ada suatu pengalaman menarik ketika saya sudah dinyatakan positif, kemudian diminta untuk isolasi di suatu tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Saya di situ sendiri, satu kamar satu orang, kemudian ada beberapa juga teman yang lain yang positif juga di kamar sebelah-sebelahnya ya. Nah, saya sendiri, kemudian memang tujuannya adalah untuk isolasi supaya tidak menyebarkan virus yang ada dalam diri saya. Nah, pengalaman menariknya adalah saat itu bulan puasa, bulan Ramadan tahun ini, itu hari kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu Ramadan. Nah, pada saat Ramadan pasti kita meningkatkan intensitas ibadah kita, termasuk sholat sunnah, sholat fardu, sholat sunnah ya, kemudian tadarus Al-Quran. Nah, pada saat itu memang awal-awal Ramadan saya sudah memulai membaca Al-Quran, kemudian tadarus Al-Quran, sampailah pada saat dinyatakan positif itu memasuki juz-juz di atas juz 10 ya. Juz yang ke-10 setelah surat Al-A'raf itu banyak sekali ayat-ayat sajadah ya. Ayat-ayat sajadah itu adalah ayat di dalam Al-Quran, kurang lebih sekitar 15 ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ada 15 ayat. Nah, itu saya hampir setiap hari selama masa isolasi itu, pada saat membaca Al-Quran itu menemukan ayat-ayat sajadah. Sehingga ketika menemukan ayat sajadah, maka kita wajib untuk bersujud. Ya. Nah, di situ saya berpikir apakah ini suatu kebetulan atau memang Allah menunjukkan kepada kita semua bahwa dengan adanya COVID ini kita diminta untuk selalu bersujud kepada Allah. Meskipun sebetulnya dengan ataupun tanpa COVID, kita memang wajib untuk sebanyak-banyaknya bersujud kepada Allah. Tetapi dengan adanya fenomena COVID ini, kemudian ada fenomena bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati, dan peristiwa yang saya alami, saya bisa mengambil hikmah bahwa untuk diri saya pribadi, dengan adanya status saya sebagai pasien dengan COVID positif, saya dipaksa ya, tanda kutip, paksa ataupun diminta untuk selalu bersujud kepada Allah. Dan itu saya rasakan pengalamannya cukup mengharukan ya. Ada rasa sedih di situ, kemudian ada rasa bersalah karena banyak hal-hal kemaksiatan mungkin ya yang sudah kita lakukan baik secara sadar maupun tidak. Kemudian banyak kesalahan terhadap sesama manusia. Dan di situ saya banyak mendapatkan hikmah, bersujud, kemudian banyak meminta maaf kepada teman-teman, ya, kepada sejawat yang mungkin secara verbal ataupun secara non-verbal itu mampu membuat orang-orang yang berada di sekitar saya itu teraniaya atau tersakiti, ya. Jadi di situ baik sengaja maupun tidak. Jadi pada waktu itu saya memang memanfaatkan kesempatan untuk meminta maaf dengan bersujud kepada Allah sebanyak-banyaknya, kemudian minta maaf kepada teman-teman yang lain, sejawat saya, kepada orang tua, kepada istri, kepada keluarga, ya. Sehingga dengan adanya perasaan seperti itu memberikan ketenangan bagi saya, ya. Kalaupun nanti misalkan kondisi saya memburuk, kemudian Allah mencabut nyawa saya, misalkan saya sudah ikhlas ketika saya sudah meminta maaf, kemudian minta maaf sedalam-dalamnya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, itu pengalaman yang saya alami secara spiritual, ya. Secara fisik tadi sudah, secara spiritual sudah, kemudian secara psikologis juga
kita alami. Jadi luar biasa ketika kita ditimpakan suatu musibah berupa penyakit, maka jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena di situ pasti ada hikmah yang terkandung. Kemudian bagaimana cara saya secara fisik memulihkan diri ya? Tadi secara psikologi pastinya saya harus berpikir positif, kemudian optimis ya bahwa penyakit ini bisa sembuh. Nah, secara fisik saya tetap mematuhi peraturan-peraturan atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para dokter ya, mengkonsumsi makanan bergizi, meminum obat yang dianjurkan, makan atau minum suplemen, berolahraga ya. Berolahraga dan berjemur itu sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi transmisi virus dalam tubuh kita. Kemudian bila diperlukan, saya meminum madu, kemudian obat-obat lain yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Madu dan kurma, kemudian ada juga jus kurma yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Itu secara medis atau secara fisik. Secara psikologis tadi sudah ya, kita harus berpikir positif, optimis, melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan rasa kebahagiaan, ketenangan begitu. Nah, kemudian secara spiritual otomatis kita lebih dekat insya Allah kepada Allah dengan adanya penyakit ini. Alhamdulillah setelah 1 bulan saya diisolasi, kondisi tubuh saya membaik walaupun perbaikannya itu sangat cepat. 1 minggu setelah terinfeksi itu saya tidak merasakan gejala apa-apa lagi, tetapi dampaknya masih terasa. Misalkan ada batuk ringan ya. Kemudian kondisi fisik juga belum fit secara sempurna. Nah, setelah 2 minggu ke atas sampai 1 bulan setelah dinyatakan positif, kondisi membaik. Kemudian persis 1 bulan setelah isolasi, kami sekeluarga dinyatakan negatif. Nah, hal yang cukup berat juga bagi saya adalah selain saya, maka ada keluarga lain juga. Ada istri dan anak-anak serta orang tua saya yang terinfeksi juga hasil swabnya positif. Dan itu cukup membuat stres ya, karena mereka orang tua, kemudian orang-orang yang rentan, sehingga perlu penanganan ataupun perhatian yang lebih serius. Alhamdulillah Allah menyelamatkan kami, memberi kami kemudahan untuk sembuh ya dengan hal-hal yang telah dilakukan. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi satu hal bahwa COVID-19 ini sebetulnya bukan konspirasi tapi ada, dan kita bisa buktikan melalui gejala yang saya alami. Kemudian virus-virus itu bisa terdeteksi melalui hasil-hasil pemeriksaan di laboratorium yang sudah diperiksa. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.